Oke Mbak Afifa. Ngomong-ngomong kok pakainya rapi sekali, dari mana ya? Iya Ibu, ini kebetulan tadi habis kelas, jadinya masih pakai baju yang rapi. Aslinya kelasnya tadi sih, selesainya jam 4, tapi ada kerja kelompok. Oh, jadi sampai malam ya? Iya. Capek kayaknya. Aduh, capek banget sih Bu. Soalnya ini udah jam berapa ini? Jam 9 ya baru pulang, jadinya capek banget pasti. Oke Mbak Afifa. Ya. Ini kita kan udah berlangsung konseling ya. Iya. Malam hari ini. Nah, silahkan Mbak Afifa ini nanti bebas bercerita. Mbak Afifa bebas mengungkapkan yang ada di benak dan Mbak Afifa begitu ya. Sebelum itu nanti Ibu akan mendapatkan poin penting. Apakah diizinkan Mbak Afifa? Sangat dibutuhkan sekali. Oke Mbak Afifa. Oke, jadi di sini perkenalkan nama Ibu Larissa. Mbak Afifa bisa memanggil Ibu atau Kak terserah Mbak Afifa. Di sini Ibu sebagai konselor atau sebagai host sebayanya Mbak Afifa. Nanti silakan Mbak Afifa bebas bercerita, Mbak Afifa bebas mengungkapkan pikirannya, perasaannya yang akhir-akhir ini cukup membantu begitu ya. Jadi itu Ibu jelaskan beberapa hal yang Mbak Afifa perlu tahu ya. Mungkin yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Nanti di sini Mbak Afifa silakan bebas tanpa perlu takut untuk ini begitu ya. Silakan nanti Mbak Afifa mengungkapkan apa yang menjadi beban Mbak Afifa tanpa perlu takut karena di dalam konsep dalam bebas kerahasiaan. Dan nanti kita punya waktu 30 menit ke depan. Apakah cukup Mbak Afifa? Siap cukup Ibu, karena nanti masih belum cukup bisa dialihkan di cerita selanjutnya. Oke, nanti kita dibawa lagi begitu ya. Oke, ngomong Mbak Afifa, Mbak Afifa ini dari jurusan apa? Kalau saya sendiri itu dari ini Bu, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Oh, UB ya? Iya Bu. Aduh, anak FK nih. Iya. Oke, Mbak Afifa, apakah dulunya udah nyaman? Udah Ibu. Udah ya? Sudah siap untuk bercerita ya? Iya, siap banget Bu. Oke, Mbak Afifa. Baik, mungkin Mbak Afifa bisa naik nafas dalam-dalam dulu. Oke, sekarang kita bercerita atau bercerita? Oke Bu, saya izin bercerita ya Bu. Saya ini adalah mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya semester 2. Nah kebetulan saya kan ibaratnya itu masih dipanggil mahasiswa baru ya Bu, padahal udah semester 2 gitu ya. Nah di Fakultas Hukum sendiri itu saya kan masuknya dengan golden ticket ya Bu. Jadi golden ticket itu saya bisa free UKT selama 7 semester. Dan setiap 1 semester itu saya selalu dituntut untuk berprestasi, dituntut untuk mendapatkan IPK 4. Nah, seperti itu Bu. Nah, jikalau 1 semester itu saya tidak mendapatkan prestasi dan IPK saya menurun, itu UKT saya langsung dicabut dan membayar sendiri Bu. Gitu. Nah, makanya saya ini sebenarnya masih semester 2 tapi pikiran saya kayak udah membludak banget isinya. Kayak pagi hari mikir tugas, siang hari mikir lomba, sore hari mikir IPK dapat berapa ya, malam hari mikir ikut lomba apa ya gitu. Kayak hidup saya itu dihantui dengan beberapa tugas, lomba dan lain sebagainya. Nah itu Bu. Nah makanya saya ini ingin konseling kepada Ibu dikarenakan emang saya butuh tempat cerita Bu sebenarnya itu. Nah ini udah saya pendam selama kurang lebih mau 1 tahun sih Bu. Nah dikarenakan sekarang kayak pikiran saya udah mau full ya Bu, makanya langsung saya mencari teman curhat yang bisa menerima curhatan saya dan bisa menjaga aset kerahasiaannya gitu Ibu. Nah sebenarnya itu Ibu, saya itu tidak apa-apa dituntut dengan hal seperti itu. Cuman secara secara visi saya ternyata saya itu emang nggak kuat Bu. Dulu awalnya ya nggak apa-apa, kecil kuat 1 semester apa sih yang kita lakuin yang nggak mungkin itu, pasti mungkin aja gitu. Ternyata setelah saya lakuin kemarin 1 semester itu mendapatkan 4 prestasi, lalu IPK juga udah 4. Tapi Bu di situ saya ada tuntutan dari Kaprodi. Nah, yang dimana itu Kaprodi juga bekerjasama dengan dekan fakultas yang dimana itu mengharuskan minimal 1 semester itu mendapatkan 20 prestasi.
Padahal kalau dilihat dari pembayaran lomba-lomba yang saya ikuti itu sangatlah mahal Bu. Apalagi lomba karya tulis ilmiah yang dimana itu satu perlombaan itu 150, 100 dan 50. Itu juga sebenarnya saya juga mampu, tapi saya juga ada kebutuhan lain gitu loh Bu. Sedangkan dari mereka itu nggak memberi uang sepeser pun buat pendaftaran lomba itu. Padahal itu juga satu kelompok itu 3 anak Bu, tapi 2 anak ini dia itu nggak mau kalau misal diajak patungan untuk membayar. Gitu. Tapi kalau mengerjakan sebenarnya dia mau, tapi kalau membayar kamu aja deh yang bayar gitu, besok aku bayar. Padahal besok mau dibayar, tapi katanya besok lagi deh aku bayar gitu. Sampai sekarang juga gak dibayar gitu loh. Nah itu sebenarnya yang menjadi alasan terbesar yang buat kayak apa ya, saya sangat capek juga itu Bu. Terus tadi yang pertama yang tuntutan dosen sama kaprodi sama dekan itu sebenarnya nggak apa-apa, cuman sejauh ini kayak pikiran saya tuh langsung selalu keinget terus gitu loh Bu. Misal tugas langsung, duh aku belum lomba, aku belum dapat prestasi segini gitu. Nah itu Ibu yang bikin gitu Ibu. Jadi Kak, saya sedih banget padahal orang tua saya tuh ya nggak nuntut sebegitu besarnya, tapi ya udah diterima aja gitu ya Bu ya, karena emang itu resiko dari anak golden ticket gitu Bu. Tapi kalau semisal bisa mundur, saya pengen mundur Bu, cuman ya gimana lagi, saya udah tanda tangan kontrak di awal yang dimana itu di atas materai Bu tanda tangan saya, jadi kan bisa dipertanggungjawabkan gitu. Nah dari hal tersebutlah saya itu kayak masih mikir 2 kali buat mengundurkan diri dari golden ticket ini gitu. Sebenarnya itu tahun sekarang kan saya bisa daftar SNBT lagi. Nah tapi saya juga mikir lagi, nggak semua orang bisa diterima di Fakultas Hukum UB, apalagi golden ticket gitu Bu. Nah itu yang menjadi keganjalan saya selama ini gitu. Nah untuk tuntutan itu saya benar-benar kayak apa ya Bu, sholat pun dihantui ganjaran itu ya Bu. Nah itu ya nggak apa-apa sih sebenarnya, cuman saya pengen hidup kayak anak-anak lain yang di luar, kayak aku ngopi, aku mau ini gitu. Nah saya tuh nggak bisa Bu, diajak ngopi pun berangkat pasti langsung, waduh tugas saya belum terselesaikan gitu. Terus lagi, Wah ini ya bagian lombamu belum kamu kerjakan gitu. Kayak iya nanti aku kerjakan, tapi sekarang aku harus kayak iya sabar. Ini satu otak ini juga apa ya, butuh istirahat gitu loh. Nggak yang terus-terusan dituntut. Apalagi kalau semisal kaprodi saya tuh ya Bu ya, sama dekan saya juga itu mengajar di kelas. Itu langsung gini, gimana Viva prestasinya udah dapat berapa gitu. Saya juga dengan jujur jawab, baru dapat 5 Bapak gitu. Soalnya semester kemarin kan baru 4. Nah sekarang ini baru menginjak 1 Bu. Jadi di total tuh sekarang 5 gitu. Nah dari 5 ke 20 itu kan masih 15 ya Bu. Jadi kayak saya tuh benar-benar capek banget gitu loh Bu. Capek fisik, capek pikiran gitu. Nah dari hal tersebutlah itu kayak apa ya Bu, nggak bisa diungkapkan sebenarnya. Kalau misal saya cerita ke teman-teman saya, pasti mereka, Pak ini loh dia capek, katanya capek berprestasi gitu. Nah kalau kayak Bu kan menjaga atas kerahasiaan juga gitu ya Bu. Terus sebenarnya saya juga pengen apa ya, pengen berteriak, pengen nangis, tapi hati saya tuh bingung, mau nangis apa mau berteriak gitu loh Bu. Soalnya ya emang apa ya, apalagi sekarang bulan Ramadan, mau teriak juga ngapain, mending buat ngaji gitu. Tapi ngaji pun selalu dihantui oleh tuntutan itu gitu loh Bu. Nah sebenarnya kalau mau nangis juga gak bikin prestasi saya nambah jadi 20 kan ya Bu. Cuman ya saya bisa apa ya, dengan muka murung aja seperti ini setiap di kelas itu kayak ya udah kerjain. Kalau misalnya ada tugas kelompok yang emang saya udah tapi dia belum, ya udah kerjain bagianku lah, ngapain ke aku gitu. Nah seperti itu sih Bu. Saya mengerti ya Mbak Viva, mungkin dengan ekspektasi oleh lingkungan Mbak Viva itu terutama dari fakultas, nah itu cukup menjadi beban sendiri buat Mbak Viva begitu ya. Nah mungkin kita akan coba menganalisis pemicunya begitu ya. Oke, sebelumnya kita coba gali dulu masalahnya ya. Apa yang mungkin membuat Mbak Viva ini merasa lelah begitu ya? Kalau dari saya ya Bu ya, merasa lelahnya karena apa? Karena dapat
tuntutan dari dekan sama keprodi itu tadi sih Bu sebenarnya. Soalnya ya emang mereka nuntutnya belum kayak nuntut gitu loh Bu. Ketemu gimana prestasinya gitu kayak nggak ada topik lain gitu ya. Kayak ditanya itu mulu yang ditanya. Coba deh, saya tuh kayak pengen gitu ditanya, Afifah gimana kabarnya gitu nggak pernah. Afifah gimana prestasinya udah nyampe belum kayak iya Pak, saya itu ingat kalau saya itu ada tanggungan lomba, cuman ya nggak seharusnya Bapak tiap hari itu nanya kayak gitu terus. Nah itu termasuk pemicu yang bikin saya tuh selalu kepikiran terus Bu. Gitu. Oke, jadi tekanan atau lingkungan tadi yang Mbak rasakan itu mungkin dari lingkungan perkuliahannya, dari kaprodi, dari fakultas gitu ya. Iya. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang cukup membuat Mbak Rifa tertekan kalau sudah bertemu, bahkan ya ketemu secara tidak sengaja pun gimana resminya begitu ya. Iya Bu. Oke, untuk respon yang muncul terhadap Mbak Rifa terhadap perkara itu seperti apa? Kalau saya responnya ya Bu ya, kalau di depan beliau ya udah saya jawabnya, iya Bapak kayak sopan, tapi di balik itu saya pilih marah Bu, gitu. Cuman respon yang bisa saya gambarkan dalam muka ini ya udah hanya bisa senyum, tapi di balik senyum itu ada sesuatu ganjalan yang ingin saya lontarkan sebenarnya, kayak gitu Bu. Mungkin respon dari Mbak Rifa ini cukup senyum. Iya. Mungkin tipikal orang yang kurang bisa mengungkapkan emosinya secara langsung, bahkan pada orang-orang yang tertentu begitu ya. Lalu untuk konsekuensi yang mungkin terjadi pada suasana hati Mbak Rifa ketika Mbak Rifa ini lagi berisinya daripada mengungkapkan emosinya. Nah, untuk konsekuensi ya Bu, artinya hati saya juga merasa sakit sebenarnya. Cuman ya mau gimana lagi, saya orangnya nggak bisa marah, nggak bisa dendam, nggak bisa apa ya, melontarkan langsung kata-kata yang ada di hati saya ya. Konsekuensi yang saya terima ya udah, kita harus rendah hati, menerima apa adanya, gitu sih Bu. Soalnya kalau emang kita mau melontarkan juga ngapain? Mereka pasti responnya ke kita juga ya udah, itu kan risikomu sebagai anak bagi tiket gitu. Orang lain itu nggak tahu kondisi kita seperti apa. Yang tahu itu hanya kita sendiri. Cuman orang lain menilai kita itu sebagai anak ini keren, anak ini berprestasi, itu aja Bu. Tapi dia nggak tahu di dalamnya itu seperti apa gitu. Jadi konsekuensi kesimpulan yang bisa saya rasakan selama ini rendah hati dan selalu sabar sih Bu. Itu aja Bu. Oke, dari analisis ABC yang dilakukan tadi, mungkin ini terlihat sekali ya dari faktor lingkungan Mbak Rifa, terutama dari fakultas, dari dekan yang menuntut ekspektasi tinggi Mbak Rifa ini untuk selalu berprestasi gitu ya. Iya Bu. Bahkan ini memicu tekanan yang sangat-sangat membuat beban Mbak Rifa yang berat gitu ya. Dan Mbak Rifa hanya bisa tersenyum, hanya bisa sabar, rendah hati, tetap dijalani aja tanpa mengeluarkan kata-kata atau emosi yang mungkin memuncak di dalam benak hatinya Mbak Rifa begitu ya. Oke Mbak Rifa, mungkin permasalahan cukup kompleks sekali ya. Yang Mbak ini kurang ada teman untuk bercerita ya. Ya benar. Oke, selanjutnya mungkin adakah langkah yang kemudian Mbak Rifa ambil agar situasi itu dapat terkendali dulu? Oke, situasi yang bisa saya ambil ya Bu, pastinya saya dalam waktu dekat ini akan mengajukan ini Bu, surat keringanan tentang prestasi yang dimana dalam satu semester itu kalau bisa jangan 20, tetapi dikurangin 10 menjadi 1 prestasi aja gitu Bu. Sama IPK kalau bisa itu minimal dapat 3,95, dikarenakan dituntut untuk IPK 4 sama dituntut berprestasi 20 prestasi itu sangatlah hal yang sulit bagi saya Bu sebenarnya. Tapi saya dalam satu semester kemarin juga sempat menjalani hal tersebut. Cuman dalam semester ini saya merasa berat banget. Makanya langkah yang bakal saya ambil yang pastinya saya akan mengajukan surat keringanan tadi. Nah yang kedua ini kalau dari emosional diri sendiri sabar gitu. Terus yang ketiga, ya udah rendah hati aja dan selalu tersenyum, itu adalah kunci Bu.
Nah, saya itu selalu menerapkan ya udah senyum, apa masalahnya senyum, gitu aja Bu. Kalau dari saya, memang hal itu simpel, cuman kalau dilakukan semua orang itu mereka nggak bisa, gitu. Karena kadang ada orang yang berpikiran, aku loh kayak gini, aku gini. Saya nggak seperti itu Bu. Saya tuh orang yang pikirkan ya udah senyum, gitu. Apa masalahnya senyum, gitu aja Bu. Oke Mbak Viva, itu ide yang cukup bagus ya, ide yang cukup membuat energi positif yang ada dalam diri Mbak Viva supaya Mbak Viva itu tidak terkontaminasi oleh perasaan capek dan sedih tadi ya. Oke, mungkin itu kan langkah-langkah yang udah Mbak Viva ambil ya. Itu mungkin sangat realistis dari kehidupan yang Mbak Viva jalani. Dan dengan Mbak Viva melakukan langkah-langkah seperti yang tetap senyum, aku penasarannya itu bisa jadi energi positif sendiri dan pengaruhnya sangat besar gitu. Dengan begitu tuh Mbak Viva tuh bisa memenuhi tuntutan dan ekspektasi orang-orang terutama dari fakultas, dari prodi gitu ya, dengan rendah hati, dengan sabar gitu ya. Oke, selain itu juga penting loh Mbak Viva mengkomunikasikan hal-hal sepele mungkin yang seperti mengajukan suatu keinginan tadi, mungkin yang bernegosiasi ya, dikurangi investasi dari 20 ke 10 agar Mbak Viva tuh bisa memaksimalkan prestasinya begitu. Lalu untuk IPK juga Mbak Viva mungkin ada negosiasi hingga hari 4 mungkin 9 berapa gitu ya. Itu saya rasa sudah cukup bagus untuk mengatasi masalah yang cukup mengganggu Mbak Viva ya. Mbak Viva juga harus ingat bahwa prestasi itu sangat penting dalam kehidupan Mbak Viva dalam masa-masa ini, karena Mbak Viva juga golden ticket ya. Tapi saya itu Mbak Viva tuh jangan mengorbankan kesehatan dan kebahagiaan Mbak Viva untuk terus ditutup dalam prestasi itu. Jadi harus istilahnya harus balance lah. Harus Mbak Viva harus bisa memposisikan waktu dan memposisikan diri begitu ya. Oke, mungkin Mbak Viva dalam hal ini adakah hal-hal lain yang menjadi beban sendiri buat Mbak Viva? Untuk beban saya yang menjadi apa ya Bu, beban tersendiri sebenarnya ini sih Bu, tinggal nih di asrama juga. Nah ini juga menjadi beban bagi saya karena ada jam tutup juga, terus peraturannya juga sangat mengikat. Sebenarnya itu hal tersendiri yang bikin saya apa ya, nggak kuat sebenarnya. Saya emang kita nugas, kita berprestasi juga kan nggak mungkin selalu jam 9 itu udah harus di asrama gitu. Apalagi notabene itu anak UB yang dimana suka monkey, suka kafe, suka kemana-mana, kayak semua itu harus dilakukan di luar kos gitu, dan nggak bisa kayak dikerjakan di dalam kos gitu loh. Jadi itu yang menjadi apa ya, keganjalan saya juga selama ini selain prestasi asrama. Nah, asrama itu sebut yang cukup mengganjal juga sebenarnya di diri saya, karena emang di situ kayak pondok banget gitu loh, dibatasi. Terus habis itu jam tutupnya juga jam 9, kayak orang Malang jam 9 udah harus di asrama. Padahal orang-orang lain itu jam 9 baru keluar gitu loh, baru keluar lagi, tapi saya harus udah masuk di asrama gitu. Jadi saya tuh kadang juga capek nih kalau nginep di kos temen, dan juga saya tuh sungkan sebenarnya, kayak masa iya saya tiap hari itu harus minum. Kalau saya ada keluarga, saya pasti nginep di keluarga, tapi nggak ada keluarga di sini gitu. Nah itu juga. Tadi Mbak Viva menyampaikan kalau misalnya berbagi sendirinya juga di asrama karena keterbatasan waktu untuk tempat pulang, keterbatasan untuk tugas atau mungkin mencari kegiatan di luar gitu ya. Apakah ada kejadian spesifik yang mungkin Mbak Viva alami saat pulang atau hal yang membuat Mbak Viva itu emosi gitu? Nah itu Bu, kalau misal telat pulang itu kan padahal ya Bu ya kan jam 21.00 itu kan ditutup pintu asramanya. Nah 1 menit 21.01 itu kan masih telat 1 menit banget ya Bu. Nah hal itulah yang sering saya lakuin, tapi sama keamanan dari asrama itu nggak pernah dibukakan. Makanya kamu itu kebanyakan izin, kamu itu nggak pakai surat kayak gini. Mas aja Bu, saya tiap hari harus minta surat gitu. Nah hal itu juga yang bikin saya pengen emosi sebenarnya. Padahal itu telatnya baru 1 menit gitu loh Bu.
tapi nggak dikasih toleransi sama keamanannya itu. Padahal kalau semisal 1 menit itu sebenarnya dia tahu telat 1 menit, tapi kan at least saya sudah izin gitu loh Bu sebenarnya gitu. Nah padahal izinnya itu nggak dibalas, tapi pas saya sampai sini itu mereka langsung blok mana suratnya gitu. Kayak tiap hari minta surat, bisa-bisa segebok 100 lembar kayak gitu Bu. Itu sih Bu. Oke, mungkin Mbak Iva bisa menjelaskan bahwa di asrama ini ada jam tutupnya. Mbak Iva bahkan mungkin 1 menit nggak dibukakan sama keamanan gitu ya. Nah, mungkin apakah ada faktor eksternal lain dalam kegiatan Mbak Iva yang membuat Mbak Iva ini pulang telat gitu? Nah itu faktor eksternalnya ya apa ya Bu? Ini dari teman juga sebenarnya. Karena emang kadang kalau mau pulang, ngapain sih pulang jam segini gitu? Kayak saya tuh harus menuruti kemauan mereka juga gitu loh. Sebenarnya saya juga capek, cuman saya juga sungkan gitu loh Bu ke teman gitu. Nah teman itu adalah apa ya Bu? Kalau menurut saya itu teman adalah faktor yang apa ya, faktor lingkungan yang bikin diri kita itu bikin terjerumus ke dalam hal-hal yang kadang tidak apa ya, kadang tidak ada rencana buat di situ, tapi mereka nyeret kita ke situ kayak gitu. Kadang kita mau ngopi di apa ya, di kopi studio misalnya. Nah itu kan niatnya cuma 1 jam, tapi udah 1 jam izin mau pulang katanya ngapain sih pulang masuk jam segini gitu. Ini mau kerjain dulu ya. Iya nanti tak kerjain di asrama gitu. Tapi katanya ini di sini aja gitu kayak ya udah deh. Itu sebenarnya apa ya, faktor eksternal saya yang cukup menjadi kegagalan juga selama ini. Selanjutnya Mbak Viva, apakah ada mungkin interaksi dengan lingkungan di asrama atau lingkungan teman-temannya Mbak Viva di Korea ini yang mempengaruhi perasaan tertekan Mbak Viva? Ada sih Bu, di dalam satu kelas itu sebenarnya ya ada apa ya, satu circle yang dimana itu sering banget kayak ngerasain saya kayak gini. Kamu tuh ngapain sih lomba-lomba terus gitu? Ini loh tugas kelompokmu belum selesai. Padahal itu saya sudah selesai gitu. Tapi mereka itu pengen sih apa ya, pengen yang perfect banget gitu. Padahal itu udah perfect menurut saya. Tapi apa ya, dia itu nggak sadar diri. Padahal dia juga mengerjakan yang tidak seperfect itu. Tapi saya sudah berusaha untuk perfect. Tapi kayak di mata dia itu selalu salah gitu. Nah itu yang terkadang dibuat bahan gunjingan mereka, karena emang mereka mungkin iri ya Bu dengan apa ya, semuanya saya dengan prestasi gitu Bu. Gitu Bu. Respons Mbak Afifah yang bisa dilakukan atau mengungkap tersenyum gitu, mungkin menjelaskan aku loh gini kamu nggak tahu gitu. Kalau sekarang ya Bu masih senyum aja. Kalau misal besok udah semester tua tapi dia masih kayak gitu, mungkin saya akan melontarkan sesuatu yang bikin mereka paham dengan kondisi saya. Soalnya masih mahasiswa baru ya Bu sekarang, jadi saya nggak ingin ada perpecahan lah di antara kita, karena emang kita ya sekelas gitu. Oke. Apakah ada perubahan sikap dalam Mbak Viva setelah ada circle di kelas Mbak Viva ini yang Mbak ceritakan kalau kurang enak dengan Mbak Viva gitu? Kalau perubahan sikap bagi saya itu ini sih Bu, kadang saya juga saya ikut terjerumus. Kan di kelas itu sebenarnya ada 3 circle. Yang satu ini emang suka menggunjing, tapi yang satu ini dia baik tapi kadang menyeret ke dalam hal-hal yang jelek gitu. Tapi yang satu ini dia pendiam banget. Nah kalau yang pendiam banget ini sebenarnya merubah sikap saya menjadi apa ya, menguatkan saya untuk selalu tersenyum. Tapi kadang saya tuh bisa terseret ke circle yang kedua ini. Mereka itu baik, cuma ada hal di belakang yang pengen mereka ambil dari saya gitu loh, kayak kebermanfaatan gitu loh Bu. Nah kebermanfaatan itu mereka itu manfaatkan dari diri saya, yang dimana saya kan berprestasi, saya punya potensi dan sebagainya. Nah mereka kadang itu, Pak minta tolong dong kerjaan ini gitu, nanti tak traktir gitu. Terus habis itu, ayo keluar malam jam segini. Padahal kalau sebagai cewek itu kan, sebagai perempuan nggak boleh ya Bu, kayak keluar malam-malam terus gitu. Nah mereka itu selalu ngajak saya itu keluar malam gitu Bu. Nah dari sikap itulah kadang juga saya merasa kalau sikap saya itu terlalu mengiyakan mereka sampai saya nggak bisa menolak ajakan mereka gitu Bu. Nah sebenarnya mereka juga baik, cuman ada hal negatif yang ingin mereka ambil dari saya gitu Bu. Selanjutnya, apakah ada
ada sekali tertentu dalam diri Mbak Viva. Sejauh ini Mbak Viva mungkin merasa kok dimanfaatkan, saya kok nggak enakan gini. Nah, respon Mbak Viva gimana? Nah, untuk respon dalam waktu ini kan masih saya turuti ya Bu. Nah, mungkin kalau misal besok saya udah capek, udah pengen mengatakan sesuatu, saya langsung katakan aja Bu. Kalau kamu tuh punya potensi, kamu tuh punya pikiran, kamu tuh punya otak, dimanfaatkan dong. Masa iya kamu bisa ngopi tapi nggak bisa kerjain tugas gitu. Nah, itu sih Bu respon saya yang bakal saya lontarkan, tapi masih saya catat di dalam hati gitu Bu. Sejauh ini Mbak Viva belum melontarkan ya, masih Masih sadar ya. benar Bu. Sebaik Mbak Viva juga saya merangkum dari semua konseling tadi ya. Ya. Kayak sebenarnya tuh Mbak Viva tuh ada tekanan dalam lingkungannya Mbak Viva, terutama dari prodi, dekan, fakultas yang menjadi beban sendiri untuk Mbak Viva. Selain itu Mbak Viva kurang bisa menyampaikan unek-uneknya kepada mereka, dan Mbak Viva membaginya dengan cara senyum, dengan cara tetap berlakukan aja gitu. Selain itu juga Mbak Viva punya beban sendiri, terutama di asrama yang mungkin jam malamnya yang kurang efisien di kegiatannya Mbak Viva gitu ya. Adiknya ada juga teman perkuliahan Mbak Viva ini yang mungkin kesannya kurang mengenakan dia dengan Mbak Viva, sehingga Mbak Viva itu kurang bisa melontarkan unek-uneknya juga gitu ya. Dan tapi Mbak Viva sejauh ini juga sudah bagus untuk melakukan hal-hal yang seperti itu, tetap tersenyum karena itu kan satu hal yang untuk menambahkan energi yang positif gitu ya. Oke Mbak Viva, sejauh ini apakah Mbak Viva sudah cukup mendapatkan cerita atau ada hal yang ingin diceritakan? Sejauh ini sudah cukup sih Bu. Tapi nanti kalau misal ada perkembangan permasalahan lagi, saya menghubungi Bu lagi untuk konseling lagi Bu. Oke, berarti nanti kita juga akan diskusi selanjutnya dan karena ini kan sudah mengingat waktunya sudah mepet juga ya. Iya. Mungkin sesi konseling ini apa bisa kita akhiri? Bisa Ibu. Mbak Viva perasaannya gimana? Alhamdulillah kayak lebih seneng, lebih lega, terus kayak lebih aku nggak salah sih milih Bu Clarissa ini sebagai konseling saya gitu Bu. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak ya Bu sudah menerima cerita saya, sudah mau menampung semua keluh kesah saya, dan jangan bosan-bosan kalau semisal saya mau cerita lagi gitu Bu. Oke, terima kasih ya kewajiban saya untuk menerima konseling sepenuh hati ya Mbak Viva. Oke, yang bisa saya sampaikan, tetap semangat menjalani harinya Mbak Viva. Jangan lupa berdoa, tetap hadapi dengan senyuman, dan kalau ada kalau saya mohon maaf ya. Oke, jadi mau ada kegiatan apa nih? Ada kerja kelompok lagi nih Bu. Oh enggak, berhenti ya? Iya Bu. Oke, makasih ya Mbak Viva. Terima kasih Nanti kita di kelas selanjutnya. Terima kasih Bu. Oke.